Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan kurikulum. Perkenalkan, diri saya Raden Muhammad Tuluk Herdiawan bersama rekan saya Muhammad Rifki Ismail. Dimulai dari pengertian kurikulum. Menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 1 disebutkan tentang pengertian kurikulum sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan. Pengelolaan diartikan sebagai upaya menata sumber daya agar organisasi terwujud secara produktif. Kemudian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengelolaan kurikulum meliputi 1. Kegiatan perencanaan, 2. Kegiatan pelaksanaan, 3. Kegiatan penilaian. Prinsip perencanaan kurikulum terdiri dari 1. Perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman para siswa. 2. Perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. 3. Perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu yang aktual. 4. Perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok. 5. Perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan. 6. Perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan kurikulum. Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum. 1. Perolehan kesempatan yang sama. 2. Berpusat pada anak. 3. Pendekatan dan kemitraan. Kemudian penilaian kurikulum. Prinsip-prinsip penilaian kurikulum. 1. Tujuan tertentu. Artinya, setiap program penilaian kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas. 2. Bersifat objektif. Berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat. 3. Bersifat komprehensif, mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. 4. Kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. 5. Efisien dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi sarana penunjang. 6. Berkesinambungan. Kemudian akan penjelasannya disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rifki Ismail. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Luluk yang telah menyampaikan materi. Saya akan lanjutkan materinya dari mulai perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum intinya adalah suatu peningkatan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Kriteria proses menitikberatkan pada efisiensi pelaksanaan kurikulum dan sistem instruksional, sedangkan kualitas produk melihat dari tujuan pendidikan yang hendak dicapai dan outputnya atau kelulusan siswanya. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan pengelolaan kurikulum. Kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru, yang pertama adalah pembagian tugas pembelajaran, di mana pembagian tugas pembelajaran di sini menyangkut kepada guru yang diberikan tugas untuk mengajar siswa-siswinya atau peserta didik, di mana pembelajaran tersebut adalah bidang yang dikuasai oleh guru tersebut dan linear pada lulusan saat mereka kuliah. Kemudian yang kedua adalah pembagian tugas pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler ini biasanya guru diharuskan atau diberi tugas untuk melakukan proses pembinaan ke dalam suatu ekstrakurikuler. Di dalam contohnya adalah pramuka, PMR, paskibra, dan lain sebagainya.
Jadi guru itu melakukan pembinaan di dalam kegiatan-kegiatan tersebut agar mencapai output atau hasil yang dapat dibanggakan. Kemudian kegiatan pengelolaan kurikulum yang pertama adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, penyusunan jadwal pelajaran. Penyusunan jadwal pelajaran ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang telah berpengalaman atau misalkan berada pada tugasnya, di mana penyusunan jadwal pelajaran ini ditujukan agar semua pelajaran yang ada di dalam satu kurikulum tersebut dapat disampaikan secara maksimal dan tidak ada jadwal yang bentrok atau jadwal yang tumpang tindih di dalam satu kelas. Kemudian penyusunan program pelajaran, di mana sebuah kurikulum dapat menyusun sebuah program pelajaran agar bisa dilakukan atau disampaikan secara baik dan benar kepada siswa. Kemudian pengisian daftar kemajuan kelas. Pengisian daftar kemajuan kelas ini biasanya dilakukan oleh guru wali kelas yang diberi amanat untuk melakukan pembinaan terhadap satu kelas. Kemudian kegiatan pengelolaan kelas juga masih termasuk ke dalam tugas guru wali kelas untuk mengelola sesuatu kelas. Kemudian yang berikutnya penyelenggaraan evaluasi hasil belajar. Penyelenggaraan evaluasi hasil belajar ini dapat kembali dipraktikkan oleh guru wali kelas yang membina anak-anak di satu kelas, atau juga bisa evaluasi dari guru per mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian laporan hasil belajar, kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Laporan hasil belajar kegiatan bimbingan penyuluhan ini dilaksanakan atau dilakukan oleh guru bimbingan konseling dan atau wali kelas yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya yaitu tahapan pengelolaan kurikulum. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini merupakan produk dari perencanaan kurikulum yang dijadikan panduan bagi penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah. Pada tingkat persekolahan, perencanaan kurikulum dimulai dari kajian terhadap GBPP yang dirinci ke dalam rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua, tahap pengorganisasian dan koordinasi. Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar, menyusun jadwal pembelajaran dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Yang berikutnya yang ketiga, tahap pelaksanaan. Tugas utama dari kepala sekolah yakni melakukan supervisi dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan cara itu, guru akan merasa didampingi pimpinan sehingga akan meningkatkan semangat kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah tahap pengendalian. Pada tahap ini paling tidak ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama jenis evaluasi yang kaitannya dengan tujuannya, kemudian pemanfaatan hasil evaluasi. Kemudian yang berikutnya adalah peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama adalah peran konservatif. Peran konservatif kurikulum adalah untuk melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing menggerogoti budaya lokal. Maka peran konservatif dalam kurikulum ini memiliki arti yang sangat penting. Kemudian yang berikutnya, peran kreatif. Dalam peran kreatif, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membentuk siswa yang bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Dan kemudian yang terakhir adalah peran krisis dan evaluatif.
Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu diperhatikan dan nilai atau budaya baru mana yang harus dimiliki anak didik. Dalam rangka ini, peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi kurikulum menurut Alexander Ings. Yang pertama adalah fungsi integritas, yang kedua fungsi diferensiasi, yang ketiga fungsi persiapan, keempat fungsi pemilihan, kelima fungsi diagnostik, dan yang terakhir fungsi penyesuaian. Kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu fungsi integritas, yakni kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh. Jadi menurut Alexander Inglis, sebuah kurikulum harus atau dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh, di mana pribadi ini harus timbul dan dikembangkan oleh kurikulum tersebut secara baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum harus dapat melayani siswa dengan segala keunikannya, di mana siswa ini ya memang beragam gitu kan, pola pikirnya, kemudian tingkah lakunya dan lain sebagainya, di mana kurikulum harus dapat melayani siswa atau menyesuaikan terhadap siswa dari segala keunikannya. Kemudian yang berikutnya fungsi persiapan, yaitu kurikulum harus dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak, baik untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi maupun untuk kehidupan bermasyarakat. Jadi persiapan di sini dilakukan oleh kurikulum untuk supaya anak bisa siap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, di mana di sini untuk anak SMP bisa siap dengan masa SMA-nya, dan untuk anak SMA sederajat siap untuk kuliah dan untuk kehidupan bermasyarakat di luar atau terjun langsung ke masyarakat. Anak harus bisa diberikan pengalaman yang baik, pengalaman belajar yang baik dari kurikulum tersebut. Kemudian yang berikutnya fungsi pemilihan, yaitu kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai bakat dan minatnya, di mana siswa memiliki bakat di bidang olahraga, seni musik, seni tari, dan lain sebagainya, itu harus dapat disalurkan atau diberikan sebuah kesempatan yang baik kepada siswa untuk belajar antara bakat dan minatnya. Kemudian fungsi diagnostik, yaitu fungsi untuk mengenal berbagai kelemahan dan kekurangan siswa. Dan yang terakhir adalah fungsi penyesuaian, yaitu kurikulum harus mengantarkan siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Yang berikutnya adalah landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini juga biasa disebut sebagai filsafat, yang berasal dari Yunani kuno, berasal dari kata philos dan sophia, di mana philos artinya cinta yang mendalam dan sophia artinya kearifan atau kebijaksanaan. Filsafat secara harfiah diartikan sebagai cinta yang mendalam akan sebuah kearifan. Secara populer, filsafat sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Kemudian ada filsafat dan tujuan pendidikan. Menurut Hamel, mengemukakan adanya 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan tujuan pendidikan. Yang pertama, autonomi, yakni memberikan sebuah kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan yang prima kepada setiap individu dan kelompok untuk dapat mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. Yang kedua adalah quality. Pendidikan harus dapat memberikan kesempatan kepada seluruh
masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kebudayaan dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah survival. Pendidikan bukan saja harus menjamin terjadinya pewarisan dan memperkaya kebudayaan dari generasi ke generasi, akan tetapi harus memberikan pemahaman akan saling ketergantungan antar manusia, yang kemudian dilanjut oleh filsafat sebagai landasan psikologisnya, di mana yang pertama ada psikologi perkembangan anak. Jadi sebelumnya kita bahas dulu tentang filsafat sebagai proses berpikir. Filsafat sering diartikan sebagai cara berpikir. Sidi Ghazalba mengemukakan ciri-ciri berpikir filosofis sebagai berpikir yang radikal, sistematis, dan universal, di mana berpikir radikal ini berpikir sampai ke akar-akarnya, sampai kepada konsekuensi yang terakhir. Kemudian berpikir sistematis ialah berpikir logis yang bergerak selangkah dengan penuh kesadaran dengan urutan yang bertanggung jawab dan saling berhubungan secara teratur. Kemudian berpikir universal artinya tidak berpikir secara khusus, melainkan mencakup keseluruhan secara sistematis dan logis sampai ke akar-akarnya. Kemudian baru kita lanjut kepada landasan psikologis. Yang pertama ada psikologis perkembangan anak. Psikologis perkembangan anak untuk memahami perkembangan siswa biasa mengemukakan teori perkembangan kognitif atau intelektual. Kemampuan kognitif merupakan suatu yang fundamental yang mengarahkan dan membimbing perilaku anak. Kemudian ada satu lagi, psikologi belajar. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan sosialisasi atau pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Luluk selaku moderator, dan bila mana ada yang mau teman-teman sampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.